Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang pengertian pembelajaran SKL, SK, dan KD dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, yang pertama yaitu pengertian standar kompetensi lulusan atau bisa disebut SKL. Dalam menyusun kurikulum, terlebih dahulu dilakukan analisis yang dibutuhkan untuk bisa melakukan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sedangkan standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada suatu pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dilakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, dosen, tenaga pendidik, dan lain-lain. Nah, fungsi dan tujuan standar kompetensi lulusan atau SKL yaitu yang pertama, untuk mewujudkan standar nasional dan institusional kompetensi lulusan. Yang kedua, memberikan acuan dalam merumuskan kriteria kerangka dasar pengendalian dan jaminan mutu lulusan. Yang ketiga yaitu memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional yang bervisi misi suatu sekolah. Saya akan menerangkan tentang standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Dalam setiap jenjang pendidikan pastinya terdapat SK dan juga KD. Adanya SK dan KD ini untuk memudahkan mengetahui materi dan tujuan apa saja yang akan dipelajari nantinya, di mana SK dan KD ini juga bisa mengetahui keterampilan, kemampuan, dan sikap peserta didik sehingga secara spesifik bisa digunakan untuk penilaian hasil pembelajaran dan juga sebagai tolak ukur sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap pelajaran yang dipelajari tersebut. Apa itu SK? SK adalah deskripsi, pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang harus dikuasai setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Lalu apa itu KD atau kompetensi dasar? KD adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Baik, di sini saya akan meneruskan materi selanjutnya yang mengenai isi dari kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Isi dari kompetensi inti yang pertama adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu isi kompetensi dasarnya
Yang pertama, meyakini kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah di tahun-tahun awal kenabiannya. Yang kedua, terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi nilai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang nomor 2 dari kompetensi inti adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Isi dari kompetensi dasarnya yaitu bersikap tabah menghadapi cobaan dalam menyampaikan kebenaran sebagai bentuk meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Yang kedua, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi keteladanan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Isi dari kompetensi dasarnya yaitu mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang terakhir, isi kompetensi inti yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Isi dari kompetensi dasarnya yaitu menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Yang terakhir, menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar. Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar merupakan aktivitas menguraikan, menjabarkan, menelaah bagian komponen yang ada di dalamnya, serta mencari makna dan keterkaitan komponen tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat merancang pembelajaran yang tepat dan benar, serta dapat mencapai standar kompetensi lulus yang telah ditetapkan. Berikutnya yaitu ada cara bagaimana menganalisis KD dan KI tersebut. Yang pertama yaitu ada menentukan tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar pengetahuan. Yang berikutnya ada menentukan rekomendasi kesesuaian tingkat dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan dari kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu ada menentukan tingkat taksonomi dan bentuk taksonomi dari kompetensi dasar keterampilan. Yang keempat yaitu menentukan kesejahteraan taksonomi KD pengetahuan dan taksonomi KD keterampilan dan rekomendasinya. Terus pada analisis SKL, KIKD seperti tampak di atas memberikan informasi penting terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dari analisis SKL, KI dan KD seperti yang saya sebutkan tadi memberikan informasi penting terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil analisis SKL, KI dan KD sangat penting. Antara kompetensi dasar yang sudah
atau disesuaikan sehingga KD pengetahuan dan KD keterampilan cocok untuk berpasangan. Ini berarti sudah mantap pada titik tolak yang benar untuk menjabarkan pasangan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya, ditemukan pula tingkat dimensi kognitif apakah berada pada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, atau C6 mengkreasi. Hal ini memastikan mencari dan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang tepat untuk digunakan dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Analisis SKL KIKD menentukan bentuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural ataupun metakognitif dan jenis keterampilan konkret maupun abstrak, dan dengan memudahkan model pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf, dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.